direncanakan mau ngapa-ngapain tugasnya ya. Kepala ruangan itu tugasnya adalah menyusun jadwal dinas, memberikan penugasan, tadi saya sudah sampaikan ya di slide berapa tadi ya. Kemudian ada evaluasi kerjanya seperti apa, apakah ini bagus atau ada kurang atau bagaimana. Kemudian merencanakan pengembangan staf ya. Stafnya ini butuh nggak pelatihan khusus, misalnya pelatihan khusus memasang NGT atau kateter atau pelatihan khusus perawatan luka atau apalah ya yang untuk bisa mengembangkan stafnya menjadi lebih terampil gitu ya, entah itu seminar, entah itu pelatihan, entah itu suruh sekolah lagi gitu. Membuat 1 sampai 2 pasien untuk model sebagai contoh ya, sebagai contoh. Oh, saya sudah melakukan walaupun 4 pasien yang dikelola ya, 4 sampai 6 pasien yang dikelola oleh perawat, tapi membuat ini model 1 sampai 2 pasien ya. Jadi kepala ruangan itu ngasih contoh lah 1-2 pasien untuk jadi role model gitu. Nih kalau ngasih askep tuh begini, kalau ngasih nyuntik pasien begini, kalau ngasih fase kerja misalnya mau perawatan luka tuh begini dari fase orientasi, ya, praorientasi sampai dengan terminasi gitu ya. Itu untuk apa? Untuk mengenal hambatan. Nanti kamu kesulitannya kalau ngelakuin ini tuh begini, begini, begini dan lain-lain ya. Itu dicontohkan dulu sama kepala ruangannya. Jadi kepala ruangan itu ngajar ya beneran dia pernah melakukan gitu. Jadi udah jarkoni ya, bisa ngajar orang bisa ngelakoni gitu. Bisa ngajar nggak bisa bertindak gitu ya, nggak ada tindakan ya. Kemudian nomor 26 model modular. Modular ini sama aja seperti gabungan antara tim dan primer. Nah, ini juga sering dilakukan ya oleh rumah sakit ya. Cilacap kayaknya pakainya ini ya, Banyumas ini ya. Tim primer ya, tim primer. Jadi gabungan modular, gabungan antara model tim dan model primer. Pengorganisasian pelayanan atau ASKEP-nya itu dilakukan oleh perawat profesional dan yang non-profesional atau perawat terampil tadi untuk sekelompok klien dari mulai masuk rumah sakit sampai pulang ya. Ini namanya tanggung jawab total atau tanggung jawab keseluruhan. Hampir sama ya dengan primer ya. Cuma di sini itu lebih apa namanya? Ditekankan terkait ada timnya, kelompok timnya, terus kemudian ada perawat primernya gitu. Untuk metode ini diperlukan perawat yang berpengetahuan, terampil, dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Nah, makanya rata-rata itu adalah S1 nurse. Ya, idealnya 2 sampai 3 perawat itu untuk 8 sampai 12 pasien. Itu ya. Kalau ini tugas perawat primer ya, ini harusnya masuk sana ya. Urutannya gini. Ya, tugas perawat primer ngapain aja? Pertama adalah menerima pasien, mengkaji kebutuhan pasien secara komprehensif, secara menyeluruh dari A sampai Z, dari pengkajian sampai dengan evaluasi nantinya ya. Ya, mengkaji dulu, dikaji ini permasalahannya apa ya nih pasien ini, Bu ada keluhan apa, oh saya nyeri pusing juga sus, oh makannya bagaimana, nggak nafsu makan dan lain-lain ya, semuanya gordonnya ya, kamu pernah lah ya bikin pengkajian kan. Nah itu setelah membuat pengkajian, buat tujuan dan rencana keperawatan ya, NOK dan NIK-nya. Kemudian pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat atau implementasi, kemudian mengkomunikasikan, mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh profesi lain, ya misalnya dokter ngasih obat, ini kalau nyerinya pasien TNA itu kasih aja keterolak ya, 2 kali 1 ampul misalnya, 2 kali 1 30 miligram misalnya. Nah itu perlu komunikasi koordinasi ya. Dilalah dokternya nulisnya kok nggak jelas ya, nih tulisan apa ya, berapa miligram ini ya, 30 apa 80 miligram. Nah itu kan perlu koordinasi, perlu komunikasi ya. Mengevaluasi keberhasilan yang telah dicapai ya, jadi
tadi udah dilaksanakan, dikomunikasikan, cara melaksanakannya juga dengan mengkomunikasikan, kemudian dievaluasi hasilnya berhasil atau enggak. Oh, saya kasih ketorolak 30 mg ternyata nggak mempan, nih masih nyeri-nyeri aja ya. Berarti nanti disampaikanlah ke dokternya, dok, ini udah kita kasih nih obat ketorolak 30 mg untuk 2 kali, yaitu pagi sama malam. Ternyata pasiennya masih ngeluh nyeri-nyeri saja, dok. Oh, kalau gitu dosisnya ditambah ya, gitu misalnya. Nah, itu kan bisa untuk mengevaluasi keberhasilan yang telah dicapai. Selanjutnya adalah menyiapkan penyuluhan untuk pulang, jadi di Penkes ya. Jadi kalau pasiennya nyeri nih, nyerinya apa? Nyeri luka habis operasi sesar gitu. Operasi sesar dia kan ada luka nih di perut. Nah, nanti gimana nih kalau misalnya udah pulang ke rumah, mau kontrol lagi kapan? Dirawat lukanya lagi bagaimana, boleh kena air apa enggak, makanan yang harus dikonsumsi apa saja untuk biar lukanya sembuh. Ya, itu pun butuh menyiapkan penyuluhan. Kemudian melakukan rujukan apabila ada sesuatu yang perlu dirujuk, ya. Oh, ini kok struknya kok nggak sembuh-sembuh ya, nggak ada peningkatan ya. Saya curiga nih ada apa ya gitu ya, misalnya perlu rujukan ya rumah sakit lain atau bagaimana, atau konsul dengan kepala ruangan, kemudian konsul dengan bagian manajer keperawatan ya, atau bagaimana ya. Membuat jadwal follow up atau kunjungan rumah, dan kunjungan rumah ya di follow up. Jadi bagaimana Bu tadi yang luka operasi sesar misalnya, bagaimana Bu lukanya, ini kok harusnya ada jadwal ya hari ini ya untuk kontrol ke rumah sakit ya, atau bisa perawat melakukan kunjungan rumah untuk mengontrol bagaimana lukanya sudah menutup atau belum, sudah sembuh atau belum, kering atau enggak gitu ya. Itu bisa dilakukan oleh tugas perawat primer. Nah, ini tadi yang terakhir modul modular udah ya. Oke, ya selesai kuliah hari ini. Ya, sukses tidak muncul pada orang-orang yang malas. Jangan pernah malas. Ya, harus rajin, semangat, hancurkan rasa malas. Karena apa? Ya, penyesalan itu datangnya terakhir. Kalian masih muda, masa depan itu harus kalian capai. Ketika kalian sudah mencapai masa depan kalian, mau kerja di mana impian kalian, mau dapat gaji berapa, mau nyenengin orang tua dan lain-lain ya, itu harus bisa menghancurkan rasa malas. Oke, sekian dulu kuliah dari ini. Untuk selanjutnya tugas ya, kalian sudah bikin kelompok 5 kelompok ya. Untuk tugasnya itu kalian nanti acuannya pakai bukunya Nur Salam ya, bukunya Nur Salam. Nanti saya foto ya, dikirimkan ke WA ya. Bukunya apa? Kalian buka dari halaman 129 sampai 194, kalian pelajari. Di situ tuh lengkap ya bagaimana tentang metode-metode asuhan keperawatan profesional dari yang tadi kasus ya, kemudian tim primer gitu ya, modular nih, itu udah dijelasin semua. Tugas-tugasnya kepala ruang itu gimana, tugasnya perawat primer gimana, itu udah lengkap semua ya. Tugasnya adalah membuat kasus ya, kalian bikin kasus. Nanti saya bagi kelompoknya itu, yang kelompok 1 itu tentang model fungsional, kelompok 2 tentang metode kasus gitu ya. Nanti saya share aja ya di WA ya. Oke, semangat semuanya. Sekian dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.